kasih Pak Ahmad. Oke, ini saya share screen saya sudah kelihatan ya. Ini ada beberapa Jelas terlihat. beberapa eh, hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang Brexit dulu ya. Eh, ini hasil perhitungan kami. Tapi sebelum ke sini, saya ngelihat Rishi Sunak ini ketika dia maju ya, eh, kan Rishi Sunak awalnya ini bukan sendirian dia maju ya. Ada kalau nggak salah ada Boris Johnson bahkan ya. Terus ada former Secretary of Defense kalau nggak salah tuh siapa namanya. Em, eh, Siapa ya? Saya lupa tuh. Jadi ada 3 orang waktu itu, 3 atau 4 orang kalau nggak salah tuh ada Boris Johnson, Penny Mordaunt ya, dan juga Rishi Sunak. Tapi kemudian yang lain nggak tahu nggak jadi maju atau mundur ya. Akhirnya Rishi Sunak yang kepilih. Nah, saya ingat ini dulu ketika saya jadi ketua PPI Jepang di tahun 2011 itu pas banget ketika mau apa namanya periode-periode ya paling kelam dari periode PPI Jepang itu ada krisis Jepang apa segala macam. Ketika saya maju itu nggak ada yang maju. Nah, bukan artinya saya yang lebih bagus dibanding yang lain, tetapi memang karena nggak ada yang mau pegang, gitu. Siapa yang mau bertanggung jawab, gitu kan? Nah, saya ngeliat Rishi Sunak juga seperti ini. Boris Johnson mau maju, tapi dia lihat-lihat dulu, maju mundur cantik. Ya ngelihat, nanti jadi masalah lagi kan, Listrus saja begitu, gitu kan? Terus kemudian juga ada Penny Mordaunt juga, yang juga perempuan, yang juga sebenarnya juga kandidat yang kuat juga, tapi dia mundur. Akhirnya Rishi Sunak. Nah, jadi ya dia kepilih atau dia memang dipilih oleh apa namanya parlemen ya karena memang nggak ada lagi yang mau gitu kan. Tapi apakah dia orang yang tepat atau enggak nanti kita lihat over time. Yang menarik juga adalah ketika saya tanya, ketika saya congratulate teman-teman saya yang di Inggris, congrats for your new PM. Which one? This week or next week? Gitu kan. Mereka juga pikir, ya minggu ini ya nggak tahu kalau minggu depan ganti lagi gitu. Jadi sebenarnya mereka juga nggak antusias juga. Karena kalau kita lihat Brexit ya ada joke dari Daily Show-nya Trevor Noah. Ya waktu itu dia orang Amerika sekarang bukan orang Amerika sih, orang South Africa tapi jadi host di Amerika ya Trevor Noah dia bilang begini, ya orang-orang UK keluar dari Brexit untuk menjauhi imigran. Sekarang mereka mendapatkan Rishi Sunak. Dan kalau kita lihat ya di penerimaannya orang-orang UK juga sebenarnya nggak terlalu antusias. Waktu itu ada radio show yang ada yang satu protes ke newscast news anchornya. Dia bilang, coba Anda bayangkan ketika Rishi Sunak ini datang ke elit Scotland, apakah dia mewakili 85% British? Dia bilang gitu kan. Terus tapi kan dia British. Ya British tapi bukan white gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang UK juga racist tuh sampai saat untung. Jadi nggak dipilih mayoritas. Kalau mungkin dipilih nggak kepilih juga gitu ya kalau misalnya general election. Uh, tapi ya anyway ya kita lihat dulu sebenarnya apa sih yang menjadikan Inggris sampai sangat turmoil seperti ini ya sebelum kita bahas kemudian Liz Truss dan juga kemudian si Rishi Sunak ya sebenarnya dari Brexitnya itu. Nah jadi kan Brexit ini kan mereka melihat mereka cuma kita mau UK make UK great again kira-kira gitu kan ya, karena UK menguasai dunia beberapa ratus tahun mereka ingin nggak mau terlalu tergantung dengan Uni Eropa gitu kan tapi ketika dia keluar banyak masalah termasuk yang tadi disampaikan Saudara Matnur ketika wah ini GDP per kapita turun dan tetap menjadi lebih turun ketika Brexit karena apa ada trade diversion ada investment diversion gitu ya makanya kemudian hasil simulasi game teorinya di sini ini menyebutkan bahwa kalau hasil simulasi kami menunjukkan bahwa Nash equilibriumnya atau optimum conditionnya adalah ketika UK ya bekerja sama lagi dengan Eropa dan bekerja sama lagi dengan negara-negara lain gitu dia nggak bisa keluar dari globalisasi. Nah itu saya tulis juga di buku saya Globalization, Productivity and Production Network in ASEAN. Kita bicara mengenai globalisasi yang nggak bisa dinyahkan begitu saja, gitu kan orang-orang saling membutuhkan. Nah jadi itu kita bicara mengenai Brexit. Itu yang kemudian membawa Inggris menjadi hellish turmoil seperti ini. Nah kemudian kita bahas Liz Truss. Truss ini sebenarnya political idolnya adalah Reagan, yang kedua adalah Thatcher. Tapi dia nggak melakukannya secara sempurna. Kalau yang paling dekat Thatcher, gitu ya.
eh, Thatcher itu sangat monetaris. Jangan salah, gitu ya. Dia adalah pemangkas inflasi, gitu ya. Meskipun di sisi yang lain dia juga memiliki elemen Reagan. Elemen Reagan adalah tax cut. Nah, ini yang isu yang jadi masalah. Bukan tadi subsidi energi, tax cut-nya yang jadi masalah. Nah, karena itu subsidi energi kalau lihat mainstream di Inggris itu yang dipermasalahkan tax cut-nya, bukan subsidi energinya. Subsidi energi ya more or less ya, itu adalah fiscal intervention untuk supply side. Tapi tax cut-nya ini. Yang kedua kita bicara mengenai bagaimana dia kemudian tidak berkoordinasi dengan baik dengan UK Bank of England. Nah ini Liz Truss kebijakannya fully expansionary. Kalau kita bicara perjalanan idolatry-nya, ya kita mulai dulu di Amerika Serikat di zamannya Kennedy. Kennedy tahun 1961 di pidato inaugurasi dibilang begini, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. 1961. Tapi kemudian ini artinya adalah keterlibatan ya masyarakat kepada pemerintahnya itu engage sangat kuat. Tetapi kemudian di tahun 1981 Reagan dia bilang begini, you cannot find the solution from the government because the government is the problem. Nah, makanya setelah itu muncullah tax cut besar-besaran karena dia menganggap bahwa orang kaya ini harus dibiarkan kaya. Biar ada trickle down. Dan ini menjadi Trussonomics. Trussonomics adalah ketika dia mengharapkan trickle down. Gitu. Dan kemudian tidak bekerja sama dengan bank sentralnya. Ini yang jadi masalah. Gitu. Sehingga kemudian tidak ada koordinasi yang baik sehingga yang satu mengejar kestabilan nilai tukar dan memangkas inflasi, tapi di sisi yang lain, loh kok Truss begini? Kok Truss kira-kira melakukan expansionary fiscal policy? Ini saling meng-offset dong, gitu kan? Market juga ngelihatnya ini apa-apaan, gitu. Nah makanya dia bilang nggak tahu Truss ternyata lemah mentalnya, cuma 45 hari dia di situ. Nah makanya muncullah kemudian Rishi Sunak. Meskipun tadi saya bilang bahwa ya mungkin bukan karena Rishi Sunaknya keren, tapi mungkin karena nggak ada yang mau lagi. Jadi mau siapa nih megang Inggris pada saat-saat seperti ini? Ya bisa jadi objek lemparan batu. Ya untung si Rishi Sunak pas kemarin lagi perayaan Diwali di depan Downing Street nggak dilempar batu karena orang mungkin belum lihat Mas Rishi Sunak Rishi Sunak gitu ya. Tapi kita nggak tahu nanti jangan-jangan dia akan dilempar batu juga, kita nggak tahu. Nah Oke. Nah sekarang kita lihat begini. Ini adalah buku dan kajian yang kita buat di Illuminati, ya, Roadmap Indonesia 2045. Kebetulan nih kita bicara mengenai skenario pemimpin ya dan manusia Indonesia 2045. Kita nggak usah ngomongin 2024 saja, tapi kita bicara mengenai nanti 2045 itu siapa yang akan membawa Indonesia ke sana, gitu kan? Nah, kita masuk aja ke bagian yang paling pentingnya di sini. Dari sini. Isu-isu yang kita hadapi apa sih? Gitu kan? Ini harus mampu untuk dijawab oleh pemimpin-pemimpin ke depan, tidak hanya di 2024, tetapi setelahnya, gitu ya. Nah, ini variabel yang kita ambil secara kualitatif melalui beberapa FGD, pakar ya, untungnya UI dilimpahi pakar yang luar biasa gitu. Kita ada FGD dari Fakultas Kedokteran, you name it lah kita punya semuanya. Ada rumpun kesehatan, rumpun social science dan seterusnya. Nah, ini muncul yang ini. Ini melalui semacam content analysis kita kodifikasi pakai NVivo. Ini adalah tantangan Indonesia. Perubahan iklim, meningkatnya kekuatan revisionis, bonus demografi, adaptabilitas kepemimpinan dan seterusnya. Dan kemudian kita men-scrutinize lagi apa yang menjadi top of mind. Teknologi, kesehatan, ya, ekonomi, digital ekonomi termasuk budaya, STEM, politik, hukum, global, iklim. Ini adalah menjadi top of mind. Siapa yang mampu membawa kita ke sana? Nah, berdasarkan hasil skenario yang kita buat, gitu ya. Ini skenario 2045 ini mau jadi apa? Nah, tergantung apa yang kita lakukan sekarang, gitu ya. Jadi ini proyeknya 2 tahun lebih ya. Kita sedikit tertunda karena COVID nih. COVID ini jadi baseline. Ini menjadi semacam penentu karena ini adalah unprecedented event. Dan kita menilai selama 2 tahun terakhir bagaimana respon pemerintah itu seperti apa. Dan ini akan menjadi presiden untuk ke depannya, gitu ya. Nah, kita ada berada di mana nih? Nah, 2
vektor. Nah, kalau fisika itu kan kita bicara vektor, ada vektor ketemu vektor, ya ada resultantenya. Nah, resultantenya apa? Dan vektornya apa? Vektornya adalah resiliensi dari masyarakat. Yang kedua adalah efektivitas dari pemerintahan, baik itu lokal maupun pemerintah pusat, gitu ya. Nah, yang paling oke di tahun 2045 tentunya ketika masyarakatnya resilient dan pemerintahnya efektif. Nah, sekarang kita melalui triangulasi kuantitatif dan kualitatif data, ya kita berhasil berada di sini, tanah tandus. Artinya masyarakat yang membawa ekonomi Indonesia sampai sekarang ini, dominasi terbesarnya bukan berasal dari pemerintah, tetapi dari resiliensi masyarakat. Cuma over the time kita melihat bahwa ada semacam silver lining, ada sedikit cahaya putih di ujung, ya, karena pemerintah menjadi lebih baik, ya, dalam penanganan unprecedented event. Apa seri unprecedented event berikutnya? Bisa jadi perubahan iklim yang sekarang kita alami sekarang, geopolitical tension, itu another unprecedented event, gitu ya. Nah, apakah kemudian kita mampu untuk menuju tanah harapan? Jangan sampai kita berada di jurang dalam, begitu. Nah, ini adalah karakter kepemimpinan yang kita miliki, yang harus kita miliki ke depan, ya. Dan dia harus juga engage ke masyarakat. Harus ada rekan kolaborasinya, bukan hanya pemerintah sendiri, tapi harus ada masyarakatnya. Kalau pemerintahnya saja yang efektif, masyarakat tidak resilient, akhirnya kita jatuh yang tidak yang skenario yang paling bagus. Tanah tak bertuan. Buat apa pemerintah efektif kalau tidak ada masyarakatnya? Gitu kan? Nah, ini yang menjadi semacam hipotesis dasar dan hipotesis umum. Nah, kemudian kita bicara mengenai sekarang ini apa sih tantangan kita? Nah, ini terakhir. Ini apa yang kita kelola dari 22 juta data point, tapi termasuk harus kita singkirkan 5 juta diantaranya, 4 juta sampai 5 juta, 30% lah ya. Karena algoritma kita menangkap semacam bot. Ya, ini makanya si Elon Musk, ini kan kebanyakan kita dapat dari Twitter nih. Makanya Elon Musk kan sebelum dia mengakuisisi Twitter, dia bilang, Twitter tolongin dong botnya banyak kan nih, gitu kan. Memang Twitter itu terlalu banyak botnya dibandingkan dengan sosial media yang lain. Oke, nah secara umum kita melihat oke lah, gitu ya. Overall negative sentimennya lebih turun dibandingkan dengan yang lain. Tapi ada beberapa hal yang menjadi sumber ketakutan masyarakat, takut miskin, investasi takut anjlok dan seterusnya. Yang paling yang jelas-jelas di sini adalah masyarakat takut miskin, masyarakat kemudian ketakutan. Nah, oleh karenanya, kalau begitu, gitu ya, kalau kita bicara mengenai sentimen publik ini yang beberapa hasil olahan data kita lagi. Ini kita kemudian melihat bahwa seperti yang tadi mungkin Pak Ahmad atau Pak Yono Rizky dan juga Prof. Didin tadi sampaikan, bahwa ini harus yang ngerti ekonomi, gitu kan? Harus yang ngerti ekonomi. Nah, makanya kita ngeliat nih, siapa sih yang ngerti ekonomi? Kita olah lagi datanya. Nah, ternyata muncullah menteri-menteri di bidang ekonomi. Ada Sri Mulyani, ada Erlangga Hartarto, ya, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno. Ini menteri-menteri yang ngerti ekonomi dan they know what they're doing, gitu kan? Kalau si Rishi Sunak dari Menteri Ekonomi kemudian jadi Perdana Menteri, ya mungkin kita harus berkelindan di sini, gitu. Nah, sekarang siapa yang muda? Kalau saya sih melihat Sandiaga Uno, gitu. Ya, muda, energik. Tadi kalau tadi yang bisa melakukan hal tadi seperti yang di video tadi siapa? Kalau dari 4 ini Sandiaga Uno. Menurut saya ini yang di luar apa yang sekarang dikontestasikan di luar ini juga harus kemudian muncul di permukaan, gitu ya. Kalau kita mau another Rishi Sunak, ya harus muncul yang paham ekonomi, begitu. Nah, yang terakhir adalah Rishi Sunak adalah sebuah anomali karena dia berasal dari budaya Anglo-Saxon yang sangat kuat, gitu ya, yang sangat putih, tapi dia muncul, gitu ya. Artinya ya demokrasi. Bagaimana kita berdemokrasi? Kita pernah memunculkan presiden perempuan, ya. Artinya kita sudah jauh lebih, gitu ya. Mungkin kita kalah dari UK karena mereka juga punya presiden perempuan sebelum Margaret Thatcher, perdana menteri. Tapi kita juga mungkin jauh lebih berhasil, gitu ya, dalam konteks demokrasi dibanding Amerika Serikat karena kita pernah punya presiden perempuan. Yang kedua, yang juga menarik adalah kehadiran Pak Jokowi, yang juga ini berdasarkan dari di luar aristokrasi, ya. Seorang pengusaha mebel. Artinya ketika muncul terminologi Jokowi adalah kita, ya karena muncul lagi kemudian lunturnya barrier
to entry menjadi seorang presiden. Sebelumnya harus militer, ternyata enggak juga, bisa sipil. Ternyata kemudian berikutnya muncul lagi, oh perempuan, oh ternyata nggak mesti laki-laki, harus perempuan. Nah yang ketiga nih ya, terus habis itu kemudian muncul lagi, Megawati kan biar bagaimanapun adalah bagian dari aristokrasi juga. Tapi kemudian muncul Jokowi loh. Ini muncul orang biasa bisa jadi presiden. Nah, ada satu hal lagi yang mungkin harus kita runtuhkan sekarang. Nggak mesti dari Jawa. Ya, jadi kalau kita bicara Rishi Sunak berdemokrasi, ya kalau kemarin kita harus ini ya udahlah kita sudah merasakan bagian dari demokrasi, kedepannya loh kenapa harus Jawa, gitu kan? Ini harus terbuka untuk semuanya juga. Kita sudah punya presiden perempuan, kita sudah punya presiden sipil, kita sudah punya presiden yang di luar latar belakang aristokrasi. Sekarang kenapa enggak yang kita punya presiden di luar Jawa yang ngerti kok? Itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Kenapa enggak luar Jawa? Ini iya, biar nanti saya orang Minang masih bisa punya cita-cita tinggi jadi presiden. Kalau enggak harus orang Jawa juga, gimana saya jadi presiden? Iya, iya. Call itu tadi ya, dia memutar radio show yang ada calling gitu ya. Dia bilang gini, coba Anda bayangkan yang berhak mewakili 85% dari mayoritas adalah yang mayoritas gitu kan. Loh, apa UK nggak tahu? Mereka dulu pernah mengkolonialisasi yang dari minoritas mengkolonialisasi yang mayoritas, itu kan jadi orang pada ketawa semua. Jadi ini kan suatu hal yang sebenarnya ya kena karmanya lah UK.